Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang pentingnya ilmu, keutamaannya, keutamaan ahlul ilm dan butuhnya kita terhadap ilmu yang kita ambil dari kitab Miftah Darus Sa'adah wa Mansyur Wilayati Ahli Ilmi wal Iradah li Syekh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita memasuki sisi yang ke-28 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yang menunjukkan bahawa ilmu adalah sebuah nikmat yang wajib senantiasa kita syukuri. Sekarang al-wajhu at-tasi wal ishrun, sisi yang ke-29. Annahu subhanahu lamma akhbara malaikatahu bi annahu yuridu ay yaj'ala fil ardi khalifatan qalu lahu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila akhir qissati Adam wa amara al malaikata bis sujudi lahu fa aba iblisu fala'anahu wa akhrajahu minas sama. Sisi yang ke-29 menunjukkan keutamaan ilmu. Annahu subhanahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, lamma, tatkala, mengkhabarkan, menyampaikan malaikatahu, malaikatnya, bi annahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yuridu ay yaj'ala fil ardi khalifah. Allah berkehendak untuk menjadikan di bumi ini khalifah. Al-khalifah itu asalnya pengganti. Dia menggantikan sesuatu yang sebelumnya dikatakan khalifah. Itu asal penggunaan khalifah. Jadi sebagian, nanti kita bacakan ayatnya, qalu lahu, jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah,
Malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha, jadi ayat sebelumnya yang disebutkan wa id qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat. Jadi Rabb berkata kepada malaikat, wa id qala, Allah berkata kepada malaikat bahwa saya, kata Allah, ingin menjadikan di muka bumi khalifah. Sebagian ahli tafsir mengatakan makna khalifah, al-khalifah yang pengganti, yang menjalankan hukum Allah di muka bumi. Ada yang mengatakan khalifah pengganti dari makhluk sebelumnya. Ada makhluk sebelumnya yang menghuni bumi, kemudian digantikan oleh Adam dan anak keturunannya. Ada yang menafsirkan khalifah ba'duhum li ba'din, sebagian mereka menggantikan sebagian lain. Setelah Adam meninggal, digantikan lainnya, digantikan sampai anak keturunannya, sehingga dikatakan khalifah. Maka malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah kamu ingin menjadikan fiha, di muka bumi, may yufsidu fiha wa yasfikud dima, orang-orang yang makhluk yang yufsidu fiha, dia berbuat kerusakan di muka bumi, wa yasfikud dima, dan mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami ini sudah bertasbih dan memuji kepadamu, mensucikanmu. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ini akan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, malaikat menyangka tidak ada lagi makhluk yang lebih baik darinya. Qala, maka Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, datangkan sifat ilmu, sungguhnya saya lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, mengajarkan ilmu kepada Adam, al-asma'a kullaha, nama-nama seluruhnya. Jadi ini namanya ini namanya ini namanya, diajarkan kepada Adam. Tsumma aradahum 'alal malaikah, kemudian Allah perhadapkan jenis-jenis tersebut kepada para malaikat. Faqal, kemudian Allah berkata, ambiuni bi asma haula, sampaikan kepada aku wahai malaikat nama-nama yang ada ini. Adam sudah diajarkan ilmunya, malaikat belum. Sampaikan kepada aku, in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, malaikat berkata, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu untuk kami, tidak ada pengetahuan kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya kamu adalah zat yang maha alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Sampai akhir kisah Adam disebutkan dalam surah Al-Baqarah, bisa kita baca kisahnya. Kemudian diperintahkan malaikat bersujud kepadanya, kepada Adam. Fa'aba, tetapi iblis tidak mau bersujud. Maka Allah melaknatnya dan dikeluarkan dari penduduk langit.
Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, setelah menyebutkan ayat ini, kisah Nabi penciptaan Nabi Adam, wa bayanu fadlil ilmi min hadhil qissah min wujuh, dan penjelasan tentang keutamaan ilmu dari kisah ini ada dari beberapa sisi. Sebelumnya disebutkan oleh ahli tafsir bahawa kisah ini, ucapan malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha ila akhiri, bukan maknanya malaikat itu ingin membantah Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya malaikat ingin berpaling dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tapi di sini mimbab al-istifsar. Malaikat ingin mengetahui lebih dalam hikmah dari penciptaan makhluk tersebut. Itu disebutkan oleh ahli tafsir. Jadi bukan berarti malaikat ingin membantah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Malaikat mempunyai sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa tunduk. Tapi di sini mimbab, masuk dalam bab ingin mengetahui lebih dalam hikmah diciptakannya makhluk di muka bumi, yakni Adam. Jadi keliru disebutkan, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga dalam tafsir beliau dan ahli tafsir yang lainnya. Jadi ini harus kita ingat, bukan maksudnya malaikat ingin membantah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat ingin lebih tahu lebih jauh hikmah dari penciptaan tersebut. Penjelasan keutamaan ilmu dalam kisah ini dari beberapa sisi. Yang pertama, annahu subhanahu radda 'alal malaika lamma sa'alu kaifa yaj'alu fil ardi man hum atwa'u lahu min. Allah Subhanahu wa taala membantah malaikat tatkala malaikat bertanya, bagaimana kamu ya Allah menjadikan di bumi yang mereka itu lebih taat dari para malaikat. Nah, ini yang telah kita sebutkan tadi, bahwa disebutkan oleh ahli tafsir bahwa malaikat menyangka dialah makhluk yang paling taat kepada Allah, tidak ada yang lebih baik darinya. Jadi bagaimana kami ya Allah menjadikan di muka bumi manhum yang mereka itu atwa'u lebih taat lahu kepada Allah minhu dari malaikat. Faqal, maka Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya saya lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Fa ajaba su'alahum bi annahu ya'lamu min bawatinil umuri wa haqa'iqiha ma la ya'lamunahu wa huwal alimul hakim. Maka Allah jawab pertanyaan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui min bawatinil umur, dari batinnya semua urusan, sampai yang rahasianya Allah tahu. Hakikat yang sebenarnya Allah tahu. Ma la ya'lamunahu, apa yang malaikat tidak ketahui. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian lihat, fadhahara min hadzal khalifati min khiyari khalqihi, maka muncullah dari khalifah ini, dari makhluk yang paling terpilih, yang terbaik,
Maksudnya min hadal khalifah, dari Adam dan keturunannya nanti akan muncul. Min khiyari khalqihi, dari makhluk yang terbaik. Wa rusulihi, rasul yang terbaik, muncul dari anak cucu Adam. Wa anbiya'ihi, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa salihi ibadihi, dan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Was syuhada, orang-orang yang mati syahid. Was siddiqin, wal ulama, orang-orang yang jujur, para ulama. Wa tabaqati ahli ilmi wal imani, man huwa khairum minal malaikah, dan tingkatan-tingkatan ahlul ilmi dan iman yang dia itu lebih baik dari malaikat. Dalam permasalahan ini diperselisihkan oleh ulama kita, apakah ada makhluk mana yang lebih utama, para syuhada atau para rasul dari kalangan manusia, anak cucu Adam, orang-orang soleh, daripada malaikat. Dan ini ada perselisihan, tetapi ada yang diingatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa ini tentang adanya yang lebih utama dari malaikat. Siapa yang lebih utama dari malaikat? Adakah manusia yang lebih utama darinya? Itu tidak ada hubungannya dengan amalan. Artinya tidak masuk dalam bab untuk semakin menguatkan keimanan ketika mengetahuinya. Artinya beliau ingatkan jangan larut dalam hal-hal yang seperti ini, memperselisihkan ini dan itu. Tidak ada hubungannya dengan amalan. Jangan masuk kepadanya. Hanya saja di sini disebutkan oleh Syekhul Islam atau Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa muncul dari min hadal khalifah, dari keturunan khalifah ini, yakni Adam dan keturunannya orang-orang yang beliau katakan lebih baik dari malaikat. Wa dhahara min iblis man huwa syarrul alamin. Kemudian muncul dari iblis. Sebelumnya kan iblis sudah bersama malaikat beribadah kepada Allah. Sebelum diciptakannya Adam, malaikat dan iblis itu beribadah kepada Allah. Tetapi setelahnya muncul dari iblis orang-orang yang syarrul alamin, makhluk yang paling jelek di alam semesta ini. Fa akhraja subhanahu hada wa hada, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan makhluk-makhluk terbaik dari anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah keluarkan makhluk yang terjelek dari iblis laknatullah alaihi. Wal malaika lam yakul laha ilmun la bihada wala bihada, dan malaikat itu tidak punya ilmu tentang hal ini, tidak punya ilmu tentang anak keturunannya nanti Adam, dan tidak punya ilmu tentang apa yang akan terjadi dengan iblis setelahnya. Wala bima fi khalqi Adam wa iskanihi al-ard min al-hikamil bahira, juga malaikat tidak punya ilmu tentang apa yang ada pada penciptaan Adam dan ditempatkannya di bumi dari hikmah yang besar, yang jelas. Malaikat sebelum tidak punya ilmu tentang hal itu. Ini sisi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nampakkan ilmunya, bahwa wahai malaikat, saya lebih berilmu. Disebutkan sifat ilmu daripada kalian tentang hal ini. Kemudian masuk, ini ada hubungannya dengan sisi yang kedua. At-tsani, ini perkara yang kedua, sisi yang kedua yang diambil dari kisah Adam alaihi salatu wassalam. Annahu subhanahu, sini lebih jelas lagi. Annahu subhanahu lamma arada idhara tafdili Adama wa tamyizihi wa fadlihi mayyazahu alaihim bil ilmi
fa'allamahul asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menampakkan keutamaan Adam wa tamyizihi, tamyiz dibedakan dari makhluk yang lainnya dengan keutamaan, wa fadlihi, dinampakkan keutamaannya. Apa yang Allah munculkan? Mayyazahu alaihim bil ilm. Allah bedakan Adam atas mereka, malaikat dan yang selainnya, dengan ilmu. Sifat ilmunya Adam yang dimunculkan, keutamaan ilmu yang dimiliki oleh Adam yang dimunculkan untuk membedakannya dengan yang lainnya. Fa'allamahul asma'a kullaha, maka Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, nama-nama seluruh benda yang ada. Kemudian summa aradahum, kemudian diperhadapkan kepada malaikat nama-nama benda-benda tersebut. Faqal, Allah berkata kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sampaikan kepada aku wahai para malaikat dengan nama-nama benda-benda tersebut in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Jaa fit tafsir annahum qalu la yakhluqa rabbuna khalqan huwa akramu alaihi minna. Datang dalam sebahagian tafsir, disebutkan dalam Zadul Masir, juga dalam tafsir Ibnu Katsir, juga dalam tafsir At-Tabari, annahum qalu, bahwasanya malaikat itu berkata, la yakhluqa rabbuna, tidaklah Rabb kami akan menciptakan khalqan, satu makhluk, huwa, yang makhluk tersebut akramu alaihi minna, lebih mulia atasnya dibandingkan dengan kami. Fadhannu, maka malaikat menyangka, annahum khairun wa afdalu minal khalifati alladhi yaj'aluhu Allahu fil ard. Malaikat menyangka bahwa mereka itu lebih baik, lebih utama dibandingkan khalifah. Yang diinginkan khalifah tadi Adam, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di bumi. Ini sangkaannya malaikat. Falamma imtahanahum bil ilmi bi ilmin, falamma imtahanahum bi ilmin ma 'allamahu li hadzal khalifa aqarru bil ajz wa jahlin ma la ya'lamu wa jahila, atau bil ajzi, aqarru bil ajzi wa jahila ma la ya'lamu. Falamma, maka tatkala imtahanahum, Allah uji mereka malaikat, imtihan, diuji, dikasih soal, pertanyaan, bi ilmin ma 'allamahu li hadzal khalifah, dengan ilmu apa yang Allah ajarkan kepada khalifah ini. Jadikan dalam kisah Adam diajarkan nama-nama tersebut, malaikat belum. Setelah diajarkan kepada Adam nama-namanya, Adam sudah punya ilmu tentang hal tersebut. Ditanya malaikat, sampaikan kepada kami nama-nama benda tersebut. Setelah itu, karena malaikat tidak tahu, barulah dia sadar, aqarru bil ajz, maka dia pun menetapkan ketidakmampuannya dalam menjawab dan ketidaktahuannya apa yang malam ya'lamu, wa jahila malam ya'lam. Aqarru bil ajz. Faqalu, maka malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah,
Tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan untuk kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Fahina idzin, maka ketika itu adhara lahum, nampaklah kepada mereka, yakni kepada malaikat, fadlu Adam, keutamaan Adam, bima khassahu bihi minal ilm, dengan apa yang dikhususkan kepadanya, kepada Adam dari ilmu. Faqal, maka Allah berfirman, ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim, falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubuduna wa ma taktumun, ila akhiri al-ayat. Ketika malaikat sudah tidak mampu, Allah berkata, ya Adam, wahai Adam, sampaikan kepada mereka nama-nama benda ini. Maka tatkala Adam menyampaikan nama-nama tersebut, as-salis aqarru lahu bil fadl, maka malaikat pun mengetahui tentang keutamaan Adam. Keutamaan apa yang disebutkan? Keutamaan ilmunya Adam. Keutamaan ilmu yang dimiliki oleh Adam yang disebutkan ketika itu. Walaupun Adam mempunyai keutamaan yang lebih besar dari hal tersebut, disebutkan oleh sebagian ulama kita, keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Adam yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Dan ini yang disebutkan ketika syafaatul uzma, ketika di padang mahsyar manusia menanti perhitungan, maka mereka datang kepada Adam. Apa keutamaan Adam yang disebutkan? Adam, kamu diciptakan oleh Allah bi yadayhi, dengan kedua tangannya. Ini keutamaan Nabi Adam, diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dengan tangan Allah. Allah mempunyai sifat tangan. Kita tetapkan? Ya, kita tetapkan. Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani. Berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Gullat aydihim, belenggulah tangan-tangan mereka, yakni orang-orang Yahudi. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat disebabkan ucapan mereka. Bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah mabsutatan, terhampar. Allah tetapkan untuk dirinya punya sifat tangan, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana hakikat tangan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah sampaikan kepada kita. Yang paling wajib bagi kita, kita tetapkan Allah punya tangan karena Allah tetapkan untuk dirinya, dan wajib pula kita yakini bahawa tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya. Itu yang selamat. Jangan ditolak karena Allah tetapkan untuk dirinya. Yang disebutkan oleh sebagian ulama kita, keutamaan Adam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah tempatkan Adam di dalam surga. Malaikat bersujud kepadanya. Itu keutamaan Adam yang besar. Tetapi ketika itu, ketika ingin penciptaannya, Allah munculkan keutamaan yang lainnya. Keutamaan ilmu yang disebutkan, menunjukkan mulianya ilmu tersebut. Keutamaan itu, maka malaikat pun aqarru lahu bil fadl.
As-salis, yang ketiga, sisi yang ketiga dalam kisah ini, annahu subhanahu. Lihat, annahu subhanahu lamma an arrafahum fadla Adam bil ilmi wa ajizahum an ma'rifati ma 'allamahu. Qala lahum alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Fa'arrafahum subhanahu bil ilmi wa annahu ahata ilman bi zahirihim wa batinihim wa bi ghaibis samawati wal ard. Fata'arrafa ilaihim bi sifatil ilm wa arrafahum fadla nabihi wa kalimihi bil ilm wa ajizahum amma atahu Adam minal ilm wa kafa bihadza syarafan lil ilm. Lihat sisi pendalilan yang ketiga. Jadi sisi yang kedua tadi jelas Allah sebutkan keutamaan Adam atas malaikat dengan ilmu yang dimilikinya, ilmu dengan nama-nama semua yang ada. Di sini Allah Subhanahu wa taala tatkala arrafahum fadla Adam bil ilm, Allah perkenalkan kepada malaikat keutamaan Adam dengan ilmunya dan ketidakmampuan para malaikat mengetahui apa yang telah Allah ajarkan kepada Adam. Malaikat kan ketika disuruh menyampaikan tidak paham, tidak tahu nama-namanya. Nabi Adam yang punya ilmu, yang telah diajarkan ilmu kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sampaikan. Maka Allah berkata kepada malaikat, alam aqul lakum, lihat, bukankah saya telah katakan kepada kalian, inni, sesungguhnya saya, kata Allah, a'lamu, lebih mengetahui, sangat mengetahui, ghaibas samawati wal ard, perkara gaib di langit dan di bumi, wa a'lamu ma tubuduna, dan lebih mengetahui apa yang kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Fa'arrafahum subhanahu bil ilm, maka Allah perkenalkan kepada para malaikat sifat ilmu, sifat ilmu yang dia miliki. Inni a'lamu, saya lebih tahu. Disampaikan kepada malaikat, Allah perkenalkan dirinya kepada malaikat dengan sifat ilmu. Wa annahu ahata ilman, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi dengan ilmunya zahirnya dan batinnya, zahirnya para malaikat dan batinnya mereka. Allah meliputi, ilmunya meliputi semuanya. Perkara gaib di langit dan di bumi Allah ketahui seluruhnya. Maka di sini sebutkan fata'arrafa ilaihim bisifatil ilmi, maka Allah perkenalkan dirinya kepada malaikat dengan sifat ilmunya. Saya punya ilmu atas segala sesuatu. Wa arrafahum fadla nabihi wa kalimihi bil ilmi, dan Allah perkenalkan kepada para malaikat keutamaan nabinya, yakni Nabi Adam, wa kalimihi, berbicara langsung dengannya dengan ilmu. Wa ajizahum, dan kelemahan malaikat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam dari ilmu. Malaikat tidak punya ilmunya. Wa kafa bihada, dan cukuplah ini keutamaan terhadap ilmu. Di sisi yang pertama dalam pelajaran kita ini, Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ila akhiril ayat. Di situ di antara sisi pendalilannya, Allah gandengkan persaksiannya dengan persaksian malaikat dan persaksian ahlul ilm, digandengkan, menunjukkan keutamaannya ahlul ilm karena digandengkan persaksiannya.
Di sini Allah perkenalkan dirinya kepada malaikat dengan sifat ilmu yang dimilikinya, dan diperkenalkan keutamaan Adam atas dirinya, atas malaikat, dengan ilmu yang dimilikinya, menunjukkan mulianya ilmu tersebut, menunjukkan mulianya ilmu tersebut. Ar-Rabi', sisi yang keempat dalam kisah ini, annahu subhanahu ja'ala fi adama min sifatil kamali ma kana bihi afdalu min ghairihi minal makhluqat, wa arada subhanahu ayyudhira lil malaikah ayyudhira li malaikatihi fadlahu wa syarfahu fa adhara lahum ahsana ma fihi wa huwa ilmuhu, fadalla ala anna al-ilma asyrafu ma fil insani wa anna fadlahu wa syarafahu innama huwa bil ilm. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri Adam dari sifat-sifat yang sempurna, maka nabihi, yang dengan sifat tersebut Adam lebih mulia, lebih utama dari yang selainnya dari makhluk-makhluk Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada malaikatnya keutamaan dan kemuliaan Adam. Allah ingin perlihatkan kepada malaikatnya di antara keutamaan dan kemuliaan Adam. Fa adhara lahum, maka Allah nampakkan kepada malaikat yang terbaiknya yang dimiliki oleh Adam. Wa huwa ilmuhu, dan dia adalah ilmunya. Dia lihat di sini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, Adam mempunyai banyak keutamaan dan sifat-sifat yang sempurna yang lebih baik, menunjukkan dia lebih utama, lebih mulia daripada makhluk yang lainnya. Tetapi ketika ingin diperlihatkan kepada Adam, kepada malaikat, di antara kemuliaan dan keutamaan tersebut, apa yang Allah tampakkan? Ilmunya Adam. Fadalla, maka ini menunjukkan ala, bahwasanya annal ilma, perhatikan hal ini. Ini perkara yang sangat penting dan juga akan disebutkan setelahnya. Fadalla ala annal ilma, maka hal ini menunjukkan bahwasanya ilmu asyrafu ma fil insan, itu adalah perkara yang termulia yang dimiliki oleh manusia. Wa anna fadlahu wa syarafahu, dan sesungguhnya keutamaan manusia dan kemuliaannya innama huwa bil ilm, sesungguhnya tiada lain adalah dengan ilmunya. Subhanallah, sisi pendalilan beliau. Lihat kalimat dari awal, Adam mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Banyak sifat-sifat yang dimiliki oleh Adam, sifat yang sempurna yang menjadikannya lebih mulia, lebih utama dari selainnya dari makhluk-makhluk Allah. Tapi tatkala kata beliau, Allah Subhanahu wa taala ingin nampakkan kepada malaikat keutamaan dan kemuliaan Adam, Allah tampakkan yang terbaiknya yang dimiliki oleh Adam. Sifat termulianya yang dimiliki oleh Adam, itu yang ditampakkan kepada malaikat. Dan tiada lain, sifat itu adalah sifat ilmu. Maka ini kata beliau menunjukkan bahawa, ini catat dengan baik kalau ingin menjadi yang termulia, yang terbaik, menunjukkan bahawa ilmu adalah perkara yang paling mulia yang ada pada diri manusia. Dan sesungguhnya keutamaan manusia dan kemuliaannya innama. Biasanya kalau dikatakan innama, itu yufidul hasr, pembatasan, hanya saja, tidak ada yang lain. Itu di antara maknanya. Huwa bil ilm, dia adalah dengan ilmu. Ingin semakin mulia,
ingin semakin utama, semakin perdalam ilmu kita. Semakin perdalam ilmu dan semakin diamalkan di dalam kehidupan, maka semakin utama dan semakin mulia diri kita. Tidak disebutkan kemuliaannya yang dinampakkan harta, yang dinampakkan kedudukan, yang dinampakkan pangkat dan yang selainnya. Apa yang ditampakkan? Ilmu. Kemudian lihat keterangan setelahnya yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Wa naziru dzalika ma fa'alahu bi nabiyhi Yusuf alaihi salatu wassalam lamma arada idharu fadlihi atau idharu fadlihi wa syarafihi ala ahli zamanihi kullihim adhara lil maliki wa ahli Misri min ilmihi bi ta'wili ru'yahu ma ajiza anhu ulama'ut tabbir. Dan yang semisal dengan kisah Adam, wa nadhiru dzalika, semisal dengan yang di atas, apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap nabinya, yakni Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Allah ingin menampakkan keutamaan dan kemuliaannya ala ahli zamanihi kullihim, terhadap orang-orang yang sezaman dengannya ketika itu, Allah nampakkan kepada penguasa dan penduduk negeri yang lainnya apa yang ditampakkan? Ilmu yang dimiliki Nabi Yusuf terhadap takwil mimpi, apa yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama takbir, pentakwil mimpi ketika itu. Jadi ketika itu kan raja bermimpi. Ditanya raja setelah bermimpi, dia tanya orang-orang sekelilingnya yang memang biasa mentakwil mimpi. Tetapi apa jawaban mereka? Ini ada ghasu ahlam. Ini bunga-bunga tidur saja wahai raja. Dia tidak tahu takwil mimpinya. Nabi Yusuf paham takwil mimpi tersebut. Dia punya ilmu terhadapnya. Fahina idzin qaddamahu, ketika Nabi Yusuf menyampaikan apa takwil dari mimpi tersebut, maka fahina idzin, ketika itu qaddamahu, penguasa raja, qaddamahu, diutamakan Nabi Yusuf, diberi keutamaan, diberi kedudukan, wa makkanahu, diberi tempat di negeri tersebut. Wa sallama ilaihi khazainal ard, dan diberi kekuasaan kepada Nabi Yusuf untuk menjaga perbendaharaan harta negeri tersebut. Wa kana qabla dzalika qad habisahu ala ma ra'ahu min husni wajhihi, padahal sebelumnya, sebelum kejadian itu, raja memenjarakan Nabi Yusuf. Apa sebabnya? Terhadap apa yang dia lihat dari ketampanan Nabi Yusuf, wa jamali suratihi, keindahan bentuk tubuhnya. Jadi sebelumnya Nabi Yusuf dipenjara. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf dipenjara? Karena ketampanannya. Itu sebabnya dia dipenjara. Karena bentuk tubuhnya yang sangat indah menyebabkan dia dipenjara. Tetapi walamma dhahara lahu husnu surati ilmihi wa jamali ma'rifatihi atlaqahu minal habas, tatkala nampak keindahan bentuk keilmuannya, keindahan pengetahuannya, setelah nampak keilmuannya, atlaqahu minal habas, dikeluarkan dari penjara, wa makkanahu fil ard, diberi kedudukan di muka bumi. Maka lihat lagi ucapan beliau, fadalla, maka hal ini menunjukkan ala anna suratal ilmi inda bani Adam abha wa ahsan minas suratil hissiyah walau kanat ajmalu suratin. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya suratul ilm, gambaran ilmu
bentuk ilmu di sisi Bani Adam, anak cucu Adam, abha wa ahsan, itu lebih memunculkan wibawah, lebih berwibawah, lebih baik dibandingkan suratul hissiyah, dibandingkan bentuk tubuh. Walau kanat ajmalu surah, walaupun bentuk tubuh adalah bentuk tubuh yang paling indah, orang yang paling tampan, orang yang paling cantik. Wa hadza wajhun mustaqillun fi tafdilil ilm, dan ini sisi yang berdiri sendiri. Artinya tadi kan keutamaan ilmu, ketika Adam ingin diperlihatkan kepada malaikat tentang keutamaannya, ditampakkan keutamaan ilmu. Itu satu sisi. Sisi yang ke-29. Sisi yang ke-30, hal ini yang beliau sebutkan, bahawa keindahan ilmu yang dimiliki oleh manusia itu lebih utama dibandingkan keindahan bentuk tubuhnya. Sekali lagi, Nabi Yusuf dipenjara karena ketampanannya dan mendapatkan kedudukan karena ilmunya. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu tersebut. Dan ini sekali lagi perkara-perkara yang semakin memberikan dorongan kepada kita untuk lebih bersemangat lagi untuk mendapatkan ilmu. Dan nazir yang semisal dengannya apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap hamba-hambanya. Ibnu Mas'ud termasuk ulamanya sahabat. Bagaimana bentuk tubuhnya? Pernah Ibnu Mas'ud naik ke atas pohon kurma, maka sebagian sahabat tertawa melihat betis Ibnu Mas'ud yang kecil, bentuk tubuh tidak terlalu indah bentuk tubuhnya, tetapi mulia dengan ilmu yang dimilikinya. Atau bin Abi Rabah, budak hitam, menjadi ulamanya Ahlu Mekah, menjadi rujukan. Dan yang lainnya, banyak ulama-ulama kita sampai hari ini. Syekh bin Baz buta matanya, tetapi mulia dengan ilmunya. Karena di sini kata beliau, fadalla ala anna suratal ilm, bentuk ilmu yang dimiliki oleh Bani Adam itu lebih berwibawa, lebih baik dibandingkan suratul hissiyah, dibandingkan bentuk tubuhnya. Walau kanat ajmalu surah, walaupun bentuk tubuh yang paling indah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.